Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran tematik online. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan melaksanakan pembelajaran secara online dikarenakan situasi yang belum juga pulih pasca penyebaran virus COVID-19 yang sudah kalian dapatkan infonya di pekan kemarin ya, tentang apa itu COVID-19 dan mengapa kita harus belajar dari rumah, dan itu sebabnya kalian harus tetap belajar di rumah sampai hari ini. Saya juga selalu mengingatkan untuk selalu hidup bersih, makan yang sehat, menjaga kesehatannya, berolahraga, meminum vitaminnya, dan yang terpenting jangan lupa selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk segera Untuk segera mengakhiri penyakit atau wabah ini supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada pekan yang lalu. Hari ini kita mulai di subtema baru, tetap di tema 8, subtema baru yaitu subtema 3. Silakan dibuka bukunya di subtema 3. Di sini ada judulnya Aturan Keselamatan di Perjalanan. Di sini Ustadz akan bacakan, kamu silakan dibuka bukunya, nanti kita baca bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Oke, itu ya. Lalu bawahnya ada percakapan. Di sini ada gambar siapa nih? Udin, Siti, dan teman-temannya lagi ngapain? Lagi pada mau jalan-jalan kayaknya ya. Naik apa? Naik bis. Kayak waktu itu kita ke Bukit Pinus ya, naik bis. Terus kemana lagi tuh? Beberapa kali pernah naik bis. Nah, di sini ada percakapan antara guru dan Siti. Di sini Siti bertanya, Bu, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Kata ibu guru, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, nak. Nah itu jadi buat kalian yang mungkin jalan-jalan atau berpergian menggunakan mobil, ketika memang ada jendela terus nggak boleh ya tangannya atau anggota tubuhnya dikeluarkan melalui jendela itu. Khawatir ada yang tadi yang dibilang sama bu guru, ada dahan pohon atau mungkin ada kendaraan lain menyalip gitu. Nah itu bisa berbahaya, maka dari itu tidak boleh dilakukan. Untuk apa? Untuk keselamatan di perjalanan. Nah itu ya, langsung ke sebelahnya di pembelajaran 1. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Ada aturannya teman-teman. Jadi kalau ke manapun ada aturannya. Supaya apa? Supaya tertib. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di sini ada percakapan lagi. Gini. Pertama ada bu guru bilang begini. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Terus si Udin menjawab, tahu bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Kata ibu guru, hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Terus kata semuanya, iya ibu, gitu ya. Anak-anaknya campuran. Jadi tadi manfaatnya kita supaya selamat sampai perjalanan
dan selamat kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, di sini apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Mengapa kita harus patuh pada aturan? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak patuh pada aturan? Nah, itu tadi udah cukup dijelaskan di percakapan tadi, tapi nggak perlu ditulis di sini ya, nggak usah. Langsung di sini ada aturan keselamatan dalam bus. Ini baca juga sama, baca supaya kita sering-sering membaca, sering banyak mendapatkan kata-kata baru dalam ingatan kita tentang misalnya apa sih itu aturan, apa sih keselamatan. Nah, itu karena kita sering membaca, nanti ketika kita menemukan kata itu di jalan, kita udah tahu artinya. Oh, maksudnya ini gitu ya. Jadi itulah manfaatnya kita harus sering-sering membaca. Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. Satu, di halaman 106. 1, 2, 3. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus, antara lain naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Allah sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, itu ya tadi. Aturan keselamatan dalam bus ada beberapa ya, harus duduk di kursinya masing-masing, naik ke busnya tertib, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan selalu berdoa kepada Allah sebelum berangkat. Nah, ini kita sering melakukannya ketika kita mau nginep di acara Tafiz Camp atau di acara Peramis. Itu selalu kita praktekkan berdoa, terus menghimbau untuk tidak mengeluarkan anggota badan gitu ya. Nah, di sini kita buka halaman 107. Nah, di sini seperti yang kemarin kita sudah bahas. Jadi, kamu masih ingat nggak huruf kapital itu ketika ada nama Tuhan atau nama lain Tuhan itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya Allah yang Maha Esa. Di sini ada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi harus menggunakan huruf kapital ya. Tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Nah, ini untuk huruf kapital, kamu selain yang kemarin kamu sudah pelajari apa saja huruf kapital itu. Coba kamu tulis contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Ustadz kasih satu contoh. Nomor 1, misalnya kemarin huruf kapital itu digunakan pada nama Tuhan ya. Kalau kamu mau tulis nomor 1 boleh, misalnya Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, itu nomor 1 boleh. Allah yang Maha Esa. Allah-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Atau apalagi huruf kapital itu digunakan pada apa? Nama orang, pinter. Misalnya apa? Siti pergi ke apotik, mau beli obat atau mau beli masker Sitinya ya. Jadi S-nya harus huruf besar. Buat berapa kalimat nih dimintanya? 5. Buat 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan huruf kapital. Silakan dibuat 1, 2. Ini udah ada 2 contoh. Boleh diikutin, boleh juga kalimat yang lain. Oke? Kalau sudah, baik anak-anak soleh yang saya sayangi, kalau sudah langsung dibuka halaman 108.
Di halaman 108 ini ada kalender. Nah, kamu pasti di rumahnya banyak kalender atau ada kalender. Kalau nggak ada, biasanya di handphone itu ada kalender. Jadi di kalender itu memuat bulan dan di dalam bulannya itu ada beberapa hari. Ada beberapa hari dalam satu bulan? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ya, secara umum atau secara kebanyakan hari itu dalam satu bulan antara 30 atau 31, atau ada yang satu tahun. Baik, tadi jadi ada satu bulan yang jumlahnya 28 hari, yaitu bulan Februari ya. Bulan Februari itu ada hanya 28 hari. Tapi ada satu tahun di mana Februarinya itu sampai tanggal 29, yaitu tahun Kabisat, yaitu tahun yang terjadi selama kurun waktu 4 tahun sekali. Jadi 4 tahun sekali bulan Februari itu sampai tanggal 29. Sisanya dari bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu antara 30, 31, 30, 31, 30, 31 gitu ya. Nah, di sini di dalam satu bulan itu tadi, kalau di sini bulan Januari sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31, berarti dia 31 hari. Nah, satu bulan ini 31 hari. Satu bulan ini berapa minggu? Nah, untuk berapa minggu gampang hitungnya. Jadi lihat aja ada berapa pekan atau berapa dari Senin sampai Jumatnya itu, atau udah berapa kali Senin sampai Jumat atau sampai Minggu. Nah, nanti mulai hari baru lagi. Jadi tinggal lihat pekan ke berapa nih. Ini ada berapa pekan? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini walaupun belum 1 minggu, tapi ini dihitung ke pekan kelima ya, maksudnya tadi begitu. Jadi ini pekan ke-1, ini pekan kedua, ini pekan ketiga, ini pekan keempat, ini pekan kelima. Jadi satu bulan Januari ini ada berapa minggu atau ada berapa pekan? Pekan sama minggu sama aja ya. Ya, pekan sama minggu sama aja. Ada berapa pekan? 5 pekan ya, ada 5 pekan. Jadi ada 5 pekan atau 5 minggu. Nah, di dalam 1 minggu ada berapa hari? Tadi satu bulan 30 sampai 31 hari. Dalam satu bulan ada 4 sampai 5 minggu. Dan di dalam 1 minggu berapa hari? Ya, gampang. Berapa hari? 7. Pinter. Dalam 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, ada 7 hari. Nah, biasanya di hari Minggu kita selalu libur ya, atau di hari Ahad kita libur. Nah, di sini di halaman 109, buka halaman 109. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Berapa hari? Nah, tadi 1 minggu itu berapa hari? 1 minggu itu 7 hari ya. 1 minggu itu 7 hari. Berarti kalau 2 minggu berapa? 7 tambah 7. Berapa? Silahkan dihitung. 7 tambah 7? 14. Pinter. Terus kalau 3 minggu berarti 7 tambah 7 14, tambah 7 lagi. Berapa? 14 tambah 7, tambah lagi. Iya, pinter. 21. Nah, sekarang kalau 4 minggu. Nah, ini kan ditanya 4 minggu, berarti tambah 7 lagi. Atau kalau di sini tadi 2 minggu 14, berarti tinggal 14 tambah 14. Berapa? Atau 21 tambah 7. Sama aja. 14 tambah 14, 28. 21 tambah 7, 28. Nah, jadi 4 minggu. Sekarang kalau 5 minggu berapa? Tambah 7 lagi, pinter. Berapa? 28 tambah 7? Iya, pinter. 35. Kalau 6 minggu, 6 minggu ini tambah 7 lagi sama. 35 tambah 7. 4, 2. Kalau 7 minggu, 7 kali 7. Berarti 42 ditambah 7. Berapa? 49.
Terus selanjutnya 56 ya, 56. Terus 63, terus 70. Nah, ini semua perkalian berapa? Hah? Iya, kalau kamu sudah hafal perkalian 7 atau boleh dihafalkan kalau misalnya hafal, atau nanti eh, insya Allah ya, insya Allah akan Ustadz buatkan video khusus untuk menghafalkan perkalian 1 sampai 10, tapi nggak dalam satu video, dipotong-potong per hari. Misalnya hari ini kita belajar perkalian 1 misalnya, besok perkalian 10, besok perkalian 5, besok perkalian berapa gitu, supaya kalian hafal dengan mudah perkalian. Mau tidak hafal perkalian? Iya, kalau mau nanti tunggu video-video selanjutnya dari Ustadz Haji untuk menghafal perkalian dengan mudah dan menyenangkan ya. Nah, tadi untuk 1 minggu itu berapa hari, itu menggunakan perkalian 7 ya. Menggunakan perkalian 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, betul. Tapi salah. Dan silakan kerjakan dari nomor 1, 2. Tadi berarti berapa nih? 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa hari? 28 gitu ya, tinggal dilanjutin. Kalau di 3 berarti 1, 2, 3. Kalau misalnya 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, tinggal dilanjutkan. Baik. Oke, kalau sudah sampai situ, sudah selesai, kamu buka di halaman 114 ya. Kalau sudah dibuka halaman 114, silakan dibuka dulu. Silakan dibuka di halaman 114. Di halaman 114 ini ada pembelajaran 2. Di sini ada ayo mengamati, tapi kita baca dulu bersama-sama ya. Yang ini 1, 2, 3. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-teman berlibur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai? Nah, di sini ada percakapan antara guru dan Udin dan temannya Udin. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak, kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati. Sebelahnya, Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Di sini ada kamu diminta untuk memberikan 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Jadi di sini ada belajarnya itu ketika kamu belajarnya berkelompok. Terus belajarnya saling membantu. Terus belajarnya itu saling meminjamkan atau saling bertukar alat. Nah, itu kita pernah lakukan di kelas. Waktu itu kita belajar membuat apa? Belajar membuat kerajinan dari kulit daun pisang waktu praktek ya kan. Nah, itu kan juga jadi berarti apa? Belajar membuat kerajinan dari daun pisang. Terus apalagi dari biji-bijian, kan kita pernah tulis ada 5 yang perlu kamu tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis yang kamu ingat. Nah, kalau sudah di sini ada aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Nah, ini tinggal kamu baca ya, tinggal kamu baca di halaman 116 dan 117. Nah, selanjutnya di halaman 118 dan 119. Ini terakhir ya, insya Allah terakhir untuk hari ini. Di sini ada temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Perhatikan kalimat berikut.
Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol ya, di pantai Ancol. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Perhatikan contoh kalimat berikut. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. D-nya besar, T-nya besar. Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda. S-nya besar, S-nya besar dengan kapal. Jadi setiap nama tempat harus diawali dengan huruf kapital ya. Nih di halaman huruf kapital digunakan pada nama tempat ya. Misalnya Jakarta, Yogyakarta. Terus Taman Mini Indonesia Indah. T-nya besar, M-nya besar, I-nya besar, I-nya besar. Nah, di sini ayo berlatih. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Lani nomor 1 ya, Ustaz contohin. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Berarti di sini yang salah yang mana? Iya betul, Selat Malaka. S-nya harusnya besar, M-nya besar. Tulis ulang di halaman sini, di halaman 119. Jadi Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka, S-nya besar, M-nya besar pada peta. Silakan kamu kerjakan sampai halaman sampai nomor 5. Baik, untuk hari ini itu saja yang kalian kerjakan. Mungkin agak panjang penjelasannya, tapi nggak apa-apa, namanya kita juga belajar. Dan tapi yang dikerjakan tidak terlalu banyak dibanding yang karena tadi terlalu banyak kita membacanya ya, nggak apa-apa, kita sering-sering membaca supaya kita latihan agar lancar kita membacanya dan kata-kata baru yang bisa kita dapatkan. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan ada ilmu baru yang bisa kita ambil hari ini supaya nanti kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan ilmu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.